Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Salam, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari Jemaat GKIM Anugerah yang sangat dikasihi oleh Tuhan. Tidak terasa minggu ini, tanggal 25 Juli, kita sudah berada di minggu terakhir di dalam bulan ini. Dan kita patut bersyukur oleh karena kemurahan dan anugerah Tuhan, kita semua masih tetap diberi kesempatan oleh Tuhan untuk beribadah bersama-sama. Mari Bapak Ibu dan Saudara, sebelum kita masuk ibadah kita pada pagi hari ini, kita akan mengambil waktu teduh sejenak di hadapan Tuhan. Kita meneduhkan hati pikiran kita, seluruh keberadaan kita akan kita arahkan hanya kepada Tuhan. Mari kita mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan bersama-sama. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Kita mengakui bahwa dasar ibadah kita pada pagi hari ini kepada satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit bumi serta segala isinya. Dan Tuhan Sang Pencipta itu adalah Tuhan yang setia, memelihara hidup kita dari dahulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Turunlah atas saudara sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus, serta di dalam persekutuan dengan Allah Roh Kudus. Amin. Gloria Patri. Hormati beri bagi Bapa, Anak dan Roh Kudus, dari mula sampai sekarang dan seterusnya.
Bapak, Ibu, Saudara, mari kita memuji, memuliakan nama Tuhan. Dia adalah Allah yang berkuasa, Raja di atas segala raja. Dialah Allah Immanuel yang selalu menyertai kita, terus menyertai kita dan memimpin kita. Rajakan Yesus. Berkuasa. Yesus, Raja Tuhan, nasihat, ajaib, Allah kuasa, Immanuel, Allah beserta. Bapak, Ibu, Saudara, seminggu kita sudah melewati hari-hari. Ada saat kita berjalan, kita melewati hari-hari kita melakukan hal-hal yang berdosa, hal-hal yang mendukakan hati Tuhan. Mari di pagi hari ini kita datang kepadanya. Kita mengakui segenap dosa-dosa kita, pelanggaran-pelanggaran kita yang mendukakan hati Tuhan dan mendukakan orang di sekitar kita. Mari kita pujikan, ku dengar suaramu. Aku
Tuhan, pada pagi hari ini kami datang kepadamu untuk memuji, membesarkan kasih setiamu yang memelihara hidup kami, baik pribadi, keluarga kami, maupun gereja kami secara sempurna. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih setiamu itu. Namun demikian dalam perjalanan hidup kami, ketika kami berada di dalam situasi dan kondisi seperti saat ini, kami mengaku di hadapan-Mu ya Tuhan, seringkali kami menjadi kurang sabar di antara satu dengan yang lainnya. Kekurang sabaran itu kami nyatakan, kami tunjukkan dengan kalimat-kalimat, dengan kata-kata yang keluar dari mulut kami, seringkali menyakiti, melukai orang-orang di sekitar kami. Tuhan, sungguh kami mohon pengampunan yang datangnya dari Engkau. Tuhan, berikan kepada kami kesabaran, berikan kepada kami Tuhan kata-kata yang baik, sehingga meskipun kami menghadapi kesulitan, menghadapi tantangan, menghadapi pergumulan Tuhan, kami tetap terus sabar di hadapan Tuhan. Dan kalimat-kalimat kata-kata yang keluar dari mulut kami merupakan kata-kata yang baik, kata-kata yang membangun bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Bantulah kami Tuhan, tolonglah kami Tuhan, sehingga melalui kata-kata yang keluar dari mulut kami, kami bisa saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Terpujilah Engkau Tuhan, demi nama Tuhan Yesus, Allah yang hidup, kami bersyukur, kami bermohon kepada Tuhan. Amin. Berita anugerah diambil dari Mazmur 121 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Demikian bunyinya. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Bapak Ibu Saudara duduk, kita akan memberi salam kepada kiri kanan kita dengan mengangkat tangan seperti ini. Kiranya Tuhan menolong dan Tuhan memberkati kita. Bapak Ibu Saudara, di tengah pandemi seperti ini, banyak orang merasa resah, tidak ada damai. Lalu apa yang bisa membuat kita damai? Pujian yang akan kita nyanyikan mengajarkan kita bisa mendapatkan damai sejahtera itu apabila kita selalu mengingat firman Tuhan, merenungkan itu. Mari kita nyanyikan bersama, nyamanlah jiwaku. Good.
kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan memberikan kepada kita tuntunan supaya kita menjadi anak-anak yang selalu hidup taat kepadanya. Mari kita pujikan, kita siapkan hati kita. Ku siapkan hatiku Tuhan. Hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Curahkan menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, ku dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tidak pernah berubah. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan menolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tidak pernah berubah. Dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan menolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Mari Bapak Ibu, saudara-saudari yang sangat dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan urayanya, kita akan berdoa bersama-sama. Bapa yang ada di dalam surga, terima kasih karena firman-Mu terbuka di hadapan kami. Terima kasih karena firman-Mu akan mengajar kami, akan menyatakan kesalahan kepada kami, akan mendidik kami, dan supaya kami hidup di dalam kebenaran-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Tuhan tarik hati kami untuk rela dibentuk oleh kebenaran firman-Mu. Tolong kami Tuhan, berikan anugerah kepada kami, supaya kami memiliki hati yang tunduk kepada otoritas firman-Mu. Terima kasih, kami berdoa kiranya Tuhan menolong dan memberkati kami. Terpujilah Engkau. Demi nama Tuhan Yesus Allah yang hidup itu, kami bersyukur, kami bermohon, dan kami siap mendengarkan firman Tuhan. Amin. Mari Bapak Ibu dan saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan, kita akan membaca Alkitab kita dari
Lukas pasal 16 ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-31. Sebagai kelanjutan di dalam bulan ini kita membahas tentang perumpamaan-perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, dan kita pada minggu ini tiba kepada Lukas pasal 16 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-31. Orang kaya dan Lazarus yang miskin. Akan saya bacakan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Demikian firman Tuhan. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus. Dan setiap hari ia bersukacita dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru katanya, "Bapak Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang." Kata orang itu, "Kalau demikian aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati dengan sungguh-sungguh agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini." Tetapi kata Abraham, "Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu." Jawab orang itu, "Tidak Bapak Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat." Kata Abraham kepadanya, "Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati." Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Tentunya kita terus berharap Allah Roh Kudus akan memakai firman-Nya supaya kita mengerti dan kita lakukan di dalam hidup kita sehari lepas sehari. Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kalau kita membaca pasal 16 dari Lukas ini, dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13, minggu kemarin kita mempelajari tentang bendahara yang tidak jujur. Kemudian dilanjutkan oleh Tuhan Yesus melalui satu perumpamaan yang berbentuk cerita. Lukas pasal 16 ayat 19 sampai 31, orang kaya dan Lazarus yang miskin. Kalau kita memperhatikan Bapak, Ibu, dan Saudara, kedua perumpamaan yang berbentuk cerita itu memiliki beberapa persamaan. Paling tidak Tuhan Yesus memulainya dengan satu kata, ya, orang kaya. Ada orang kaya. Karena pada masa itu Bapak, Ibu, dan Saudara, orang kaya itu dianggap sebagai bukti kebenaran hidup seseorang. Apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, perumpamaan yang berbentuk cerita ini disampaikan kepada murid-muridnya. Tetapi pada waktu itu orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat juga ikut mendengarkannya. Mereka termasuk orang-orang kaya yang memiliki pandangan bahwa saya memiliki kekayaan karena hidup saya benar. Nanti Yesus akan mengoreksinya. Kemudian
juga ada nasihat di dalam kedua perumpamaan ini untuk peduli sesama, ya, sebagai satu tindakan menyimpan harta di surga itu. Kemudian juga ada kesamaan adanya panggilan untuk bertobat sebelum terlambat. Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kalau kita memperhatikan teks kita ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-31 ini, Bapak, Ibu, dan Saudara, melalui perumpamaan yang dinyatakan dalam bentuk cerita ini, Tuhan Yesus ingin mengajarkan kepada para murid-muridnya, termasuk orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat yang mendengar pada waktu itu, termasuk di dalamnya adalah kita, orang-orang percaya yang hidup di zaman modern ini. Apa yang ingin disampaikan oleh Tuhan Yesus? Bapak, Ibu, dan Saudara, melalui perumpamaan ini kita seharusnya serius menanggapi berita firman Tuhan itu. Saya, Bapak, Ibu, dan Saudara seharusnya serius menanggapi berita firman Tuhan. Berita firman Tuhan tentang apa? Tentang keselamatan kekal. Tentang bagaimana seharusnya memandang kehidupan ini. Kehidupan di dunia yang hanya sementara. Kehidupan di dunia yang pasti cepat atau lambat akan berakhir. Dan juga tentang kepedulian terhadap sesama. Kepedulian terhadap sesama. Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ketika Tuhan Yesus memberikan perumpamaan dalam bentuk cerita ini, ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-21, satu ungkapan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus mengungkapkan dua keadaan manusia yang saling bertentangan antara orang kaya dengan Lazarus yang miskin itu. Bapak, Ibu, dan Saudara, kalau kita memperhatikan teks kita di dalam ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-21 ini, keadaan dua orang manusia yang dipertentangkan keadaannya itu. Ketika mereka hidup di atas muka bumi itu, kondisinya seperti apa? Tuhan Yesus memberikan penjelasan. Yang pertama, Bapak, Ibu, dan Saudara, adanya orang kaya di sana. Orang kaya di sana namanya tidak disebutkan siapa sebenarnya orang kaya itu. Namun orang kaya itu berpakaian mewah, jubah ungu kain halus. Bapak, Ibu, dan Saudara, ungkapan jubah ungu kain halus ini menunjukkan bahwa betul-betul orang itu adalah orang yang kaya. Karena untuk mendapatkan jubah ungu dan kain halus itu memerlukan satu biaya, harganya sangat mahal sekali. Dan hidupnya selalu berpesta. Karena kekayaan yang sedemikian melimpah itu sehingga dia tidak perlu lagi bekerja. Setiap hari Alkitab memberikan keterangan kepada kita, Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, setiap hari ia bersukaria di dalam kemewahannya, selalu berpesta. Namun demikian, Bapak, Ibu, dan Saudara, itu kondisinya. Namun demikian Alkitab juga memberikan keterangan kepada saya, Bapak, Ibu, dan Saudara, bahwa orang kaya ini tidak peduli dengan keadaan orang lain, tidak memiliki belas kasihan. Mengapa demikian? Nanti kita akan melihat sesungguhnya dia itu kenal siapa Lazarus, orang miskin yang berada di pintu gerbang meminta-minta makanan itu. Dia tidak peduli dengan orang lain. Dia tidak punya belas kasihan terhadap orang lain. Hatinya tumpul terhadap belas kasihan itu. Sama sekali tidak digerakkan oleh belas kasihan itu. Hartanya hanya difokuskan untuk kepentingan dirinya sendiri. Bapak, Ibu, dan Saudara. Kemudian orang kaya ini memiliki 5 saudara yang keadaannya seperti dia. Keadaan yang seperti apa? Keadaan yang tidak peduli firman Tuhan. Keadaan yang tidak peduli dengan keadaan orang lain. Keadaan yang tidak berbelas kasihan itu. Sebenarnya, Bapak, Ibu, dan Saudara, melalui ungkapan orang kaya ini Tuhan Yesus ingin menyatakan kepada murid-muridnya, ingin menyatakan kepada para pendengarnya bahwa orang kaya ini adalah orang yang gagal, mempergunakan mamon yang tidak jujur itu. Salah satu contoh orang yang gagal untuk menggunakan mamon yang tidak jujur itu untuk mengikat persahabatan guna kepentingan kekekalan itu. Ini salah satunya. Dia memiliki kekayaan tapi tidak berpikir menggunakan kekayaannya itu untuk mempersiapkan masa depannya di dalam kekekalan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan,
Kalau kita melihat kenapa orang kaya ini tidak peduli dengan keadaan orang lain. Orang kaya ini adalah orang Yahudi. Mengapa demikian? Karena menyebut Abraham itu sebagai bapa, dan bapa Abraham itu menyebut dia sebagai anak. Ulangan pasal 15 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-8. Ulangan 15 ayat 7 sampai 8 mengatakan, Bapak Ibu dan Saudara, orang-orang Yahudi yang kaya seharusnya mengulurkan tangannya memberikan bantuan kepada saudara-saudara sebangsanya yang sedang mengalami kesulitan hidup. Tapi orang kaya ini tidak ada kepedulian itu sama sekali. Kemudian di balik itu, Bapak Ibu dan Saudara, ada seorang yang bernama Lazarus disebutkan di sini. Dalam perumpamaan Tuhan Yesus yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, jarang sekali Tuhan Yesus menyebut nama. Hanya di dalam bagian ini, yaitu Abraham dan Lazarus. Apa arti nama Lazarus itu? Arti namanya adalah Allah penolongku. Berasal dari kata Eleazar. Allah itu penolongku. Keadaan Lazarus ini betul-betul miskin. Kalau Alkitab kita mengatakan dan ada seorang pengemis. Kata pengemis di sana juga bisa diterjemahkan orang yang miskin. Miskin sekali, tidak memiliki apa-apa di dalam hidupnya. Bapak Ibu dan Saudara masih ingat akan persembahan janda miskin? Janda miskin itu ketika memberikan uangnya 2 peser di bait Allah itu. Kata miskin di sana yang pertama itu, Bapak Ibu dan Saudara, artinya dia masih memiliki kekayaan, yaitu hanya 2 peser itu. Tapi ketika dia memasukkan uangnya itu ke dalam kotak persembahan, kemudian Tuhan menyebutkan janda miskin. Miskin yang kedua di situ, itu artinya miskin betul-betul tidak punya apa-apa, tidak punya uang sama sekali, tidak memiliki apa-apa di dalam hidupnya. Hidupnya tergantung dari belas kasihan orang saja. Bapak Ibu dan Saudara, mengapa demikian? Karena dia berbaring di pintu gerbang orang kaya itu. Ada banyak orang yang ahli menafsirkan orang ini juga lumpuh. Karena untuk sampai di pintu gerbang itu harus diusung oleh beberapa orang yang berbelas kasihan kepada Lazarus ini, ditempatkan di sana dan meminta-minta. Bahkan Bapak Ibu dan Saudara, untuk menghilangkan lapar, Alkitab kita mengatakan dan ingin menghilangkan laparnya untuk makan. Makan itu bukan merupakan sesuatu kesenangan sesuai dengan seleranya, bukan. Hanya sekedar supaya dia tidak lapar, Bapak Ibu dan Saudara. Dia harus berebut dengan anjing. Bahkan anjing-anjing itu menjilati borok-boroknya. Bapak Ibu dan Saudara, pada masa itu orang kaya ketika makan, untuk mencuci tangannya itu menggunakan roti. Untuk membersihkan tangannya yang penuh dengan rempah-rempah itu dengan menggunakan roti. Kemudian roti itu dibuang karena sedemikian kayanya. Nah, roti yang dibuang ini, Bapak Ibu dan Saudara, yang dinanti-nanti oleh Lazarus untuk dimakan. Inilah keadaan secara singkat Tuhan Yesus mendeskripsikan orang kaya, menjelaskan orang kaya dan Lazarus yang miskin itu. Tetapi Bapak Ibu dan Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, mulai ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-23, ya, ini adalah suatu kenyataan realita di dalam kehidupan. Di dalam kehidupan apa? Orang kaya dan Lazarus yang miskin itu keduanya mengalami kematian. Dua-duanya mengalami kematian. Baik orang kaya maupun Lazarus yang miskin, dua-duanya mengalami kematian. Ini suatu kenyataan, suatu realita kehidupan. Bapak Ibu dan Saudara, ketika seseorang lahir di dunia ini, di dalam tubuhnya sudah ada benih kematian. Ketika seseorang lahir di atas muka bumi ini, di dalam tubuhnya sudah ada benih kematian. Tinggal menunggu kapan kematian itu akan terjadi. Dan ternyata orang kaya dan Lazarus ini dua-duanya dipanggil oleh Sang Penciptanya. Bapak Ibu dan Saudara, kemudian Alkitab memberikan keterangan kepada kita dengan begitu jelas. Ketika mati Lazarus, Bapak Ibu dan Saudara, mungkin tidak diperhatikan, langsung dikubur, tidak ada orang yang peduli dengan keadaannya. Tetapi Lazarus dibawa malaikat ke pangkuan Abraham.
Kata pangkuan Bapak Ibu dan Saudara bisa juga diterjemahkan berada di dada Abraham. Ini sebenarnya menunjukkan kepada pelukan pangkuan Abraham, dada Abraham, pelukan Abraham. Di dalam pengertian Yahudi pada masa itu, ungkapan pangkuan Abraham ini adalah surga. Ketika Tuhan Yesus mengatakan Lazarus yang miskin ini ketika mati ada di dalam pangkuan Abraham, langsung pendengarnya bisa memahami bahwa Lazarus ini masuk ke surga. Sedangkan orang kaya menderita sengsara di alam maut, yaitu neraka. Tentunya Bapak Ibu dan Saudara, ini tidak berarti orang kaya setelah mati akan ke neraka, bukan seperti itu. Atau orang miskin setelah mati akan ke surga. Pemahamannya bukan seperti ini Bapak Ibu dan Saudara. Orang kaya menderita oleh karena menunjukkan keadaannya bahwa dia tidak peduli dengan kebenaran firman Tuhan itu. Bapak Ibu dan Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, siksaan neraka yang dialami oleh orang kaya ini ternyata rasa haus yang luar biasa. Sehingga Bapak Ibu dan Saudara, dia meminta Abraham supaya Abraham menunjukkan kepada Lazarus, mencucukkan jarinya itu setetes air, aku kehausan di sana. Bayangkan Bapak Ibu dan Saudara, selama hidupnya di atas muka bumi ini dia bisa berpesta pora, makan enak, minum minuman yang lezat. Namun demikian ketika berada di neraka di alam maut itu, dia mengalami kehausan yang luar biasa. Bahkan dia sangat membutuhkan satu tetes air. Kemudian penderitaan karena panasnya api ini. Bapak Ibu dan Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, orang kaya ini masuk ke neraka oleh karena dia tidak melakukan apa yang seharusnya dilakukannya, yaitu menanggapi, merespon kebenaran firman Tuhan itu. Bapak Ibu dan Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, apa yang diajarkan Tuhan, yaitu bagaimana seharusnya kita memandang hidup ini. Bagaimana seharusnya kita memandang hidup ini. Bapak Ibu dan Saudara, berdasarkan cerita ini, Lukas pasal 16 ayat 19 sampai dengan 31 ini, Bapak Ibu dan Saudara, kita mendapati beberapa pengertian yang indah. Yaitu yang pertama, hidup kita di dunia ini dibatasi oleh waktu. Hidup kita di dunia ini dibatasi oleh waktu. Kalimat yang begitu jelas 22 dan 23. Kemudian matilah orang miskin itu, orang kaya itu juga mati. Bapak Ibu dan Saudara, hidup kita di dunia ini dibatasi oleh waktu, kesementaraan. Walaupun mungkin ada seseorang yang mengatakan lama sekali hidup ini, tetapi sebenarnya sementara dibandingkan dengan apa? Dibandingkan dengan kekekalan. Bapak Ibu dan Saudara, banyak orang yang mengatakan bahwa hidup ini akan berakhir, ya, setelah kematian sudah tidak ada apa-apanya lagi. Tapi ternyata tidak. Setelah kematian itu ada satu kehidupan di sana. Ada satu kehidupan di sana. Bapak Ibu, hidup kita di dunia ini dibatasi oleh waktu. Di masa-masa yang seperti ini, Bapak Ibu dan Saudara, di masa-masa kesulitan dan berita duka, hampir setiap hari kita dengar. Bukan hanya satu kali, dua kali, berulang-ulang kali, baik melalui mass media yang kita lihat, yang kita dengar, maupun masuk ke HP kita, Bapak Ibu dan Saudara, orang yang kita kenal, orang yang tidak kita kenal, dipanggil oleh Tuhan di masa-masa seperti ini. Ini sebenarnya semuanya ingin menunjukkan kepada saya, Bapak Ibu dan Saudara, bahwa apa? Hidup di dunia ini dibatasi oleh waktu. Alkitab, Bapak Ibu dan Saudara, sejak semula mengatakan akan hal itu, menunjukkan akan hal itu. Kejadian pasal 5 ayat 1 sampai dengan 32 berulang-ulang kali kata lalu ia mati. Setelah menunjukkan tokoh-tokoh di sana, Bapak Ibu dan Saudara, yang berumur ratusan tahun, yang paling tua Metusalah, usianya 969 tahun. Kejadian 5 ayat 27. Kemudian dikatakan lalu ia mati. 32 ayat itu 9 kali, Bapak Ibu dan Saudara, untuk mengakhiri kisah hidup seseorang dengan kalimat lalu ia mati. Bapak Ibu mungkin pernah mendengar cerita seseorang yang begitu keras hati,
ya, tidak mau peduli dengan hal-hal yang rohani. Suatu saat diajak untuk datang ke gereja oleh keponakannya. Ketika mendengarkan firman Tuhan yang dibaca Kejadian 5 ayat 1 sampai 32 itu, Roh Allah, Roh Kudus bekerja, Bapak Ibu dan Saudara, bekerja melalui apa? Melalui kalimat ini, lalu ia mati, lalu ia mati, lalu ia mati, diulang-ulang 9 kali itu. Sehingga si bapak ini kemudian berpikir, lalu ia mati, berarti mati nanti. Kalau saya mati, saya mau kemana? Kemudian dia mengambil keputusan untuk menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Demikian juga Rasul Paulus, Bapak Ibu dan Saudara, ketika menyampaikan firman Tuhan kepada jemaat yang ada di Korintus, dia mengatakan 2 Korintus 5 ayat yang ke-1, jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar. Ini merupakan suatu bahasa gambaran. Mendirikan kemah tidak akan mungkin selama-lamanya. Ketika seseorang mendirikan kemah sesuai dengan keperuntukannya, dan ketika keperuntukannya itu sudah tercapai, maka kemah itu akan dibongkar dengan segera. Tidak mungkin seseorang mendirikan kemah, mendirikan tenda selama-lamanya. Kemah itu akan dibongkar kalau kepentingannya oleh sang pendiri itu sudah tercapai. Jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, akan berakhir. Demikian juga penulis kitab Ibrani, Bapak Ibu dan Saudara. Ibrani 9 ayat yang ke-27, sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja. Bapak Ibu dan Saudara, ketiga ayat ini sebenarnya ingin menunjukkan, ingin menandakan adanya kefanaan, kesementaraan kehidupan manusia yang hidup di atas muka bumi ini. Bapak Ibu dan Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, cepat atau lambat, siap atau tidak siap, mau atau tidak mau, suatu saat, suatu ketika, setiap kita, siapapun juga pasti akan meninggalkan dunia ini. Ada orang yang berkata, saya masih muda, banyak hal cita-cita saya yang belum tercapai. Bapak Ibu dan Saudara, tidak bisa menjadi alasan usia itu. Atau ada orang yang mengatakan, saya sedang menikmati hidup ini, saya sudah bekerja keras sekian lama, saya ingin menikmati hidup ini dengan harta kekayaan saya, dengan kepandaian saya. Bapak Ibu dan Saudara, tetapi kalau sang pemilik hidup membongkar kemah itu, maka kemah itu akan terbongkar. Ada orang yang mengatakan, saya masih bergelimang dengan dosa, belum siap kalau saya dipanggil oleh Tuhan. Orang itu juga tidak bisa menyangkali. Cepat atau lambat, siap atau tidak siap, mau atau tidak mau, suatu saat setiap kita, orang kaya, orang miskin, orang berpendidikan, orang kurang berpendidikan, di kota, di desa, anak kecil, orang besar, orang tua, Bapak Ibu dan Saudara, pasti akan meninggalkan dunia ini. Tetapi yang menjadi misteri adalah kapan dan bagaimana caranya kita meninggal dunia, kita tidak tahu. Bapak Ibu dan Saudara, hanya dua hal itu, kapan kita dipanggil oleh Tuhan dan bagaimana caranya kita dipanggil oleh Tuhan. Tidak ada satu orang pun yang tahu. Oleh sebab itu, Bapak Ibu dan Saudara, kita harus siap menggunakan hidup ini. Bapak Ibu dan Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ketika Tuhan memanggil kita, tidak ada satu orang pun yang pura-pura tidak mendengar akan panggilannya itu. Hei, kamu pulang sekarang. Kemudian dia berkata, Tuhan, saya enggak mendengar panggilanmu itu. Saya akan menikmati dulu hidup saya ini. Tidak bisa. Tidak bisa. Ketika Tuhan memanggil kita, setiap kita harus mau dan harus siap menghadap Dia. Itu yang pertama, Bapak Ibu dan Saudara. Hidup kita di dunia ini dibatasi oleh waktu. Tetapi kebenaran yang muncul di sana, bagaimana seharusnya kita memandang hidup ini. Keputusan kita selama hidup di dunia ini menentukan keadaan kita setelah mati. Keadaan setelah mati itu tidak ditentukan oleh nanti ketika mati, tetapi keputusan kita ketika kita hidup di atas muka bumi ini. Keadaan setelah mati bukan nanti tetapi sekarang ini. Keputusan apa? Keputusan untuk mendengar firman Tuhan. Keputusan untuk peduli dengan firman Tuhan. Peduli dengan firman Tuhan. Masuk surga, percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu dan Saudara, jangan tunda-tunda keputusan untuk memperhatikan firman Tuhan itu. Firman Tuhan itu. Bapak Ibu dan Saudara, keputusan kita ketika masih hidup ini sangat menentukan keadaan kita setelah dipanggil oleh Tuhan itu.
Sehingga Bapak Ibu dan Saudara di dalam kekristenan berdasarkan Alkitab ketika kita berkumpul melakukan kebaktian penghiburan tidak bermaksud mendoakan arwah. Mendoakan arwah. Karena keberadaan orang-orang yang telah meninggal itu Bapak Ibu dan Saudara tergantung dari keputusannya ketika dia masih diberi kesempatan untuk hidup di atas muka bumi ini. Bapak Ibu dan Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, keputusan kita selama di dunia ini menentukan keadaan setelah mati. Oleh sebab itu keadaan setelah mati tidak dapat berubah atau diubah. Tuhan, saya bosan berada di sini, saya ingin pindah ke sana, tidak bisa. Atau kita mengatakan kasihan orang itu biar dia pindah, tidak bisa. Keinginan orang lain maupun keinginan diri sendiri tidak bisa mengubah keadaan itu. Alkitab mengatakan ada jurang yang tak terseberangi. Jurang yang tak terseberangi ini bukan masalah jarak kilometer Bapak Ibu dan Saudara, tetapi ini persoalan hakikat. Hakikat antara surga dan neraka. Surga adalah kehadiran Allah di dalam anugerahnya, kehadiran Allah di dalam belas kasihannya, kehadiran Allah di dalam kasih karunia-Nya. Sedangkan neraka adalah kehadiran Allah di dalam murkanya, di dalam murkanya. Bapak Ibu dan Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, setelah keadaan setelah mati tidak dapat berubah dan diubah. Tidak ada kesempatan banding. Kalau di pengadilan dunia ini Bapak Ibu dan Saudara bisa seseorang itu mengajukan banding, tetapi di alam sana tidak ada minta kesempatan banding itu. Lucu sekali Bapak Ibu dan Saudara, orang kaya ini cukup aneh. Ya, karena meskipun sudah ada di sana, tetapi mungkin selama hidupnya dia adalah orang kaya, dia menyuruh-nyuruh Lazarus. Ya, 2 kali dia menyuruh-nyuruh Lazarus melalui Abraham itu. Yang pertama, Lazarus diminta untuk mencelupkan ujung jarinya itu, dia minta air. Kemudian yang kedua, dia minta melalui Abraham Lazarus itu pergi memberitakan firman Tuhan itu kepada kelima saudaranya. Bapak Ibu dan Saudara, orang kaya ini sebelum mati tidak ada beban penginjilan. Tidak ada beban penginjilan, tapi justru setelah mati dia malah memiliki beban penginjilan supaya saudara-saudaranya itu kenal siapa penciptanya, Tuhan itu. Tetapi sudah terlambat. Bapak Ibu dan Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, keputusan yang sangat penting yang harus dilakukan adalah menerima kebenaran firman Tuhan itu. Selama kita masih menjalani hidup di atas muka bumi ini Bapak Ibu dan Saudara, marilah dengan hati yang terbuka menerima kebenaran firman Tuhan itu. Orang kaya dan kelima saudaranya itu tidak peduli dengan firman Tuhan, tidak memikirkan masa depan kekekalannya itu seperti apa. Dia pikir dengan kekayaannya itu dia bisa menikmati kehidupannya itu, setelah itu selesai. Ternyata tidak. Pikirannya hanya kini dan di sini. Maka ketika kematian menjemput, dia menjadi terlambat. Bapak Ibu dan Saudara, dalam bagian ini juga mengajarkan kepada saya, Bapak Ibu dan Saudara, untuk apa? Menggunakan harta yang ada pada kita untuk menolong orang lain. Sebagai penerapan, Bapak Ibu dan Saudara, menggunakan harta yang ada pada kita untuk menolong orang lain. Hal ini bukan berarti orang kaya masuk neraka, orang miskin selalu masuk surga, bukan itu. Ini berarti kalau dipercayai harta, jangan egois, jangan berpusat untuk kesenangan pribadi. Karena harta tidak dibawa mati, selama hidup digunakan untuk investasi nilai yang kekal itu. Bapak Ibu, seperti tadi saya katakan, orang kaya ini kenal Lazarus itu siapa. Karena dia bisa menyebutkan dia adalah Lazarus. Tetapi sesama orang Yahudi tidak memberikan pertolongan. Bagian yang terakhir, Bapak Ibu dan Saudara, ini merupakan sesuatu yang penting. Ambillah keputusan sekarang untuk mempercayakan hidup ke dalam tangan Tuhan. Saat-saat seperti ini Bapak Ibu dan Saudara, kalau dulu kita berpikir bahwasanya yang namanya virus COVID-19 ini jauh sekali ada di sana. Tetapi semakin hari Bapak Ibu dan Saudara, kita mendapati virus itu sedemikian dekat dengan kita. Dan kita tidak tahu persis dia itu sekarang ada di mana. Oleh sebab itu kita perlu untuk terus menyerahkan diri, mempercayakan hidup kita ke dalam tangan Tuhan.
Sehingga suatu saat ketika Tuhan memanggil kita, kita sudah memiliki satu jaminan keselamatan itu, berada di dalam pangkuan Abraham, surga yang mulia itu. Percayalah bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat pribadi. Ini yang pertama. Dan Tuhan di dalam hidupmu. Seseorang yang menjadikan Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadi, sang pengampun dosa. Dia memiliki hubungan yang diperbarui dengan sang penciptanya, juru selamatnya itu. Kemudian Tuhan dalam hidupmu. Tuhan. Apa artinya Tuhan? Tuhan itu artinya sang pemilik sejati hidup kita. Kita hanya pengelola. Apa yang ada pada kita ini pengelola. Sang pemilik sejati adalah Tuhan. Sehingga kita juga, kalau kita diselamatkan, Yesus menjadi juru selamat kita. Kalau Yesus menjadi Tuhan kita, maka kita juga akan ditolong untuk bertumbuh terus menerus. Untuk apa? Untuk menggunakan apa yang ada pada kita, memberkati orang lain, menolong orang lain. Bapak, Ibu, dan saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, biarlah perumpamaan orang kaya dan Lazarus yang miskin ini terus memberkati kita dan mengingatkan kita bahwa hidup ini sementara. Ambil keputusan untuk mempercayakan diri kepada Kristus, mempercayakan hidup kita kepada Kristus. Dan ketika kita masih diberi kesempatan untuk mengelola apa yang Tuhan percayakan kepada kita, mari kita gunakan untuk kemuliaannya, menjadi berkat bagi orang-orang yang di sekeliling kita. Tentunya kita juga diizinkan untuk bisa menikmati berkat-berkat itu untuk diri kita sendiri, untuk keluarga kita, dan juga untuk orang lain. Amin. Marilah Bapak, Ibu, dan saudara, saya memberikan waktu teduh sejenak di hadapan Tuhan. Kita akan berdoa di hadapan Tuhan. Jikalau Bapak, Ibu, dan saudara sudah percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamatmu, bersyukurlah. Dan marilah kita berdoa agar apa yang ada pada kita bisa kita gunakan untuk kemuliaannya. Namun jikalau ada di antara Bapak, Ibu, dan saudara yang belum percaya kepada Yesus Kristus, biarlah pada pagi hari ini membuka hatinya. Ingatlah bahwa hidup kita terbatas. Ingatlah bahwa setelah kematian itu tidak ada lagi kesempatan. Inilah kesempatan untuk membuka hati, menyerahkan hidupmu, menyerahkan dosa-dosamu, menjadikan Yesus Kristus itu sebagai juru selamat dan Tuhan, sang pemilik sejati dari hidup ini. Dipersilahkan mengambil waktu untuk bersaat teduh. Tuhan, hamba-Mu telah selesai berbicara dan menguraikan kebenaran firman-Mu. Mari Allah Roh Kudus, pakailah firman-Mu untuk menolong kami semakin menyerahkan hidup kepada Dikau, Allah yang besar. Terpujilah Engkau. Demi nama Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami bermohon. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita bangkit berdiri. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Selaras dengan gereja di segala abad dan tempat, kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin.
Dipersilahkan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara, kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan. Ada beberapa cara. Bapak Ibu Saudara bisa mentransfer lewat rekening di BCA atau scan QR, atau bisa juga dimasukkan dalam amplop dan dimasukkan di dalam kotak persembahan di dalam gereja, di depan kantor gereja. Firman Tuhan mendasari persembahan kita dari Hosea pasal 6 ayat 6. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelian, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih dari korban-korban bakaran. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa, kita mempersembahkan persembahan kita di dalam doa. Bapa yang di surga, kami bersama-sama dengan jemaat-Mu bersyukur di tengah-tengah keadaan seperti ini, kami tetap diberi berkat oleh Tuhan. Seberapapun berkat yang Tuhan percayakan, kami berterima kasih ya Tuhan. Dan pimpin kami, kalau kami diberi kepercayaan mendapat lebih, maka kami ingat kepada saudara-saudara kami untuk menyalurkannya dan untuk peduli akan pekerjaan Tuhan lewat gereja di tempat ini. Kiranya Tuhan menerima persembahan kami dan bisa dipakai oleh majelis untuk puji hormat kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Dengan tetap berdiri, kita akan masuk di dalam doa syafaat. Di masa pandemi ini, marilah berdoa agar setiap keluarga yang dipimpin oleh para bapak sebagai kepala keluarga semakin mendekatkan diri dan berserah kepada Tuhan. Setiap keluarga dapat berdoa dan membaca Alkitab bersama-sama secara teratur. Mari kita berdoa. Bapa, kami datang kepadamu. Berkati setiap keluarga yang ada di GKIM khususnya, agar setiap kepala keluarga boleh menjadi imam di tengah-tengah keluarga mereka. Mengadakan mezbah keluarga, membaca kebenaran firman Tuhan bersama-sama, bersyafaat untuk orang-orang di sekitarnya. Tuhan pimpin dan berkati. Walaupun pandemi, tetapi tetap kami bisa bersekutu bersama. Kami tetap bisa menikmati ibadah. Itu satu anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan. Pimpin setiap keluarga, apapun yang dihadapinya. Biarlah mereka selalu memandang Kristus yang menjadi pelindung dan penolong hidupnya. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita pujikan puji Allah sumber berkat, doksologi. Jemaat yang sangat dikasihi oleh Tuhan, mari kita melanjutkan perjalanan hidup kita. Di tengah-tengah suasana pandemi seperti saat ini, biarlah hati kita terus menengadah kepada Tuhan, Sang Pemilik sejati dari hidup kita ini. Dan terimalah berkat-Nya. Biarlah kemurahan dari Allah Bapa,
belas kasihan dan anugerah dari Allah Anak, kekuatan penghiburan sentosa dari Allah Roh Kudus menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Silahkan duduk. Bapak Ibu dan Saudara, seperti kita ketahui bahwa Riki Atmoko sebagai mahasiswa praktek 2 bulan dari STT Saat akan mengakhiri pelayanannya di GKIM Jemaat Anugerah hari Senin tanggal 26 Juli tahun ini. Ya, kita akan mendoakan bersama-sama. Tentunya sebelum mendoakan Bapak Ibu dan Saudara, Riki Atmoko akan menyampaikan kesan, mungkin juga pesan. Dipersilahkan Saudara Riki. Shalom Bapak Ibu Saudara. Pertama-tama hendak saya aturkan terima kasih kepada para hamba Tuhan, Bapak Ibu Majelis, dan juga Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian yang telah berproses bersama, melayani bersama, dan bisa saling mengenal satu dengan yang lainnya. Tentunya ini membantu saya dalam pergumulan dan mempertajam panggilan saya ke depan. Saya mohon maaf jika ada kesalahan kata atau tingkah laku yang kurang tepat. Saya berharap untuk GKIM Anugerah agar kedepannya dapat merasakan kasih Allah, mengasihi Allah, dan mengasihi sesama. Terima kasih. Terima kasih Riki untuk keberadaannya selama lebih kurang 2 bulan ya di tempat ini. Mari Bapak Ibu dan Saudara, kita akan berdoa untuk Riki Atmoko. Bapa yang ada di dalam surga, sungguh hati kami melimpah dengan syukur oleh karena saudara kami, adik kami, anak kami yang kami kasihi, Riki Atmoko, bersama-sama dengan kami di GKIM Jemaat Anugerah ini lebih kurang 2 bulan dalam masa prakteknya. Terima kasih untuk pelayanan-pelayanan yang sudah bisa dikerjakannya. Kami doakan ya Tuhan, kiranya melalui pelayanan-pelayanan yang dikerjakan, interaksi dengan jemaat, dengan sesama rekan hamba Tuhan, boleh semakin mempertajam panggilan pelayanannya ke depan. Kiranya Tuhan menolong dan terus mengarahkan. Tuhan kalau sebentar juga akan kembali ke kampus, ke kuliah, mungkin masih dalam bentuk online, kiranya Tuhan juga menolong dan memberkati, supaya masa-masa pembentukan ini merupakan masa-masa yang indah, yang bisa dinikmati oleh saudara kami yang kami kasihi, Riki Atmoko. Terima kasih, terpujilah Engkau demi nama Tuhan Yesus, Allah yang hidup. Kami bersyukur, kami bermohon. Amin. Silahkan Riki kembali ke tempat. Silahkan Bapak Ibu Saudara mengambil waktu teduh. Kebaktian selesai. Tuhan memberkati kita semua.